Nah, ngeliat mukanya Silvi ini bingung, kakaknya Karin ini ngomong lagi, "Pernikahan Karin gak jadi mbak, soalnya..." Jadi ini ada cerita dari Silvi. Silvi ini seorang perias pengantin di kampung. Di bulan September 2003, Silvi ini dapat orderan dari calon pengantin perempuan namanya Karin. Nah, Karin ini order buat tanggal 27 September karena di hari itu Karin ini nikah gitu ya. Semua udah deal. Mulai dandan jam 5 pagi di rumah Karin, lanjut touch up jam 12 siang. Terus DP-nya juga udah dibayar. Nah, H-3 jam 10 pagi, Silvi ini chat Karin buat minta pelunasannya. Akhirnya ditransferlah saat itu juga sama Karin. Tapi, H-1 menjelang pernikahannya, Karin ini tiba-tiba chat Silvi. Intinya dia tuh minta dimajuin jadwalnya dari jam 5 pagi dimajuin ke jam 2 dini hari. Alasannya katanya sih biar ngeriasnya nggak buru-buru. Tapi nggak cuman itu. Selain majuin jadwal ngeriasnya, Karin ini minta lokasinya tuh diganti. Yang tadinya di rumahnya Karin ini pindah ke kontrakannya Karin. Awalnya Silvi ini agak keberatan karena lokasi kontrakannya Karin ini lebih jauh ketimbang rumahnya Karin dari rumahnya Silvi ya. Tapi akhirnya Silvi iyain aja karena ya toh udah lunas juga gitu kan. Ya udah tuh. Jam 1 dini hari Silvi ini mulai berangkat lah ke kontrakannya Karin. Begitu sampai di kontrakannya Karin, ternyata Karin ini udah nungguin di depan pintu sambil senyum gitu katanya. Tapi mukanya Karin tuh pucet kata Silvi. Cuman Silvi nggak mikir aneh-aneh ya, mungkin Karin ini nggak bisa tidur karena kepikiran buat besok acaranya gitu kan. Udah tuh, masuklah mereka ke kamarnya Karin buat mulai ngerias. Tapi pas mulai ngerias, Silvi ini kaget lagi karena katanya pas megang mukanya Karin itu rasanya tuh dingin banget katanya. Cuman ya lagi-lagi Silvi ini gak mau mikir aneh-aneh, jadi dia lanjutin lah ngeriasnya sampai selesai. Jam 4:30 pagi akhirnya selesailah tuh ngeriasnya. Terus Karin ini ngomong, "Makasih ya mbak udah bikin aku cantik di hari spesialku. Oh ya kak, buat touch up-nya nanti tetap di rumahku ya, bukan di kontrakan ini lagi." Silvi okein. Akhirnya Silvi pulang ke rumahnya buat istirahat sebentar lah sebelum lanjut lagi nanti jam 12 buat touch up. Jam 11 siang Silvi ini berangkat ke rumah Karin. Sebenarnya jarak dari rumahnya Silvi ke rumahnya Karin ini gak terlalu jauh, ya sekitar 20 menitan lah katanya tuh. Cuman karena Silvi ini orangnya yang on time banget gitu kan, jadi dia tuh gak mau terlalu mepet nyampe di sananya, makanya dia berangkat lebih awal. Begitu sampai di rumah Karin, Silvi ini agak heran. Soalnya rumahnya itu katanya emang kayak lagi ada acara, tapi bukan yang rame banget gitu loh. Kayak bukan ada acara resepsi gitu, bukan. Terus juga gak ada janur kuning di depan rumah atau di depan gangnya gitu. Akhirnya Silvi masuklah ke dalam rumah. Tapi pas masuk ke dalam, yang Silvi lihat ini cuman ada orang-orang yang lagi ngaji duduk ngelingkar di ruang tamunya. Terus salah satu anggota keluarganya Karin ini nyamperin Silvi buat salaman gitulah. Silvi yang masih bingung akhirnya nanyalah ke kakaknya Karin, "Lokasi pernikahannya Karin di mana ya mas? Soalnya tadi pagi Karin minta saya datang ke sini jam 12 buat ngerias." Dengar Silvi nanya kayak gitu, kakaknya Karin ini ngejawab tapi mukanya bingung gitu. "Mbaknya mungkin salah, pernikahan Karin gak jadi mbak." Bingung lah Silvi di situ. Kok bisa nggak jadi? Kan tadi pagi udah dirias, udah selesai dirias. Nah, ngeliat mukanya Silvi ini bingung, kakaknya Karin ini ngomong lagi, "Pernikahan Karin nggak jadi mbak, soalnya Karin udah meninggal 3 hari yang lalu." Kagetlah Silvi. Jelas-jelas tadi pagi dia ngerias Karin di kontrakannya Karin, dan 3 hari yang lalu pun Karin masih bayar pelunasannya. Silvi ceritain lah ke kakaknya Karin ini kalau 3 hari yang lalu Karin ini masih ngebayar pelunasan buat ngeriasnya.
Terus juga kejadian tadi pagi jam 2 dini hari sampai jam setengah 5 subuh gitu, ngerias Karin di kontrakannya Karin. Terus kakaknya Karin ini jawab, 3 hari yang lalu Karin ini meninggal jam 2 siang mbak. Tiba-tiba aja Karin sesak napas waktu lagi beres-beres. Begitu dibawa ke puskesmas, katanya Karinnya udah nggak ada. Dengar cerita dari kakaknya Karin ini, Sylvie cuma bisa diam. Dia langsung keinget sama omongan Karin tadi pagi. Makasih ya mbak, udah bikin aku cantik di hari spesialku. Mungkin Karin cuma pengen kelihatan cantik buat yang terakhir kalinya.